Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah SAW terbukti. Sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan Nabi Muhammad akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja, dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal dan hanya 2 kota yang tak bisa dimasukinya. 2 kota suci itu adalah Mekah dan Madinah. Namun, kini peringatan akan keluarnya Dajjal seperti tinggal menunggu waktu saja. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Ad-Dajjal bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh terhadap perkara fitnah Ad-Dajjal ini. Sesungguhnya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Misteri Istana Dajjal. Penting untuk diketahui saat ini di Jabal Habsyi, terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh, terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwaroh. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwaroh di kala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwaroh. Pada saat itu, Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya, bahwa di kala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwaroh. Dari kejauhan, Dajjal menunjuk kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW sambil berkata, "Itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana." Lantas Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu dan setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang atau pintu yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Jika kita melihat peta Madinah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota suci itu. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekah, Robih, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad, dari Imam Muslim. Kini, di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace. Tetapi penduduk setempat menurut sumber menyebutnya dengan Dajjal Palace atau Istana Dajjal.
Dan jika kita lihat dari istana kerajaan atau Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias, yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nyata adanya. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.